أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار
darul akhiratu khairul lillazina yattaqun afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Terjemahan surat Al-An'am ayat 26 sampai 32. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, mereka berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang berilmu. Tetapi sebenarnya bagi mereka telah nyata kejahatan yang mereka sembunyikan dahulu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, tentu mereka akan mengulang kembali apa yang telah dilakukan ucapannya. Mereka itu sungguh pendusta. Dan tentu mereka akan mengatakan bila hidup hanyalah dunia ini, dan kita tidak akan dibangkitkan. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan itu benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kami mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap lalaian kami tentang kiamat itu, sambil mereka memikuli dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan koordinator cabang Asia oleh Ustazah Hajah Mira Bidari. Kepada Ustazah Hajah Mira Bidari kami persilakan. Wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwi yang sudah berkenan memberikan waktu pada saya untuk memberikan sambutan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah ya kita dipertemukan kembali di sini. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa
ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Bismillah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis tanggal 15 bulan Januari. Udaranya memang sedang musim hujan di awal tahun. Udaranya sejuk hatiku dan hati ibu-ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, Allah memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk sama-sama kita sebentar lagi akan mendengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita yang sama-sama kita hormati, Ustadz Dudung Abdul Salam. Alhamdulillah beliau sudah ada di hadapan kita. Kayaknya paling ganteng nih Ustadz. Alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat kita harapkan kita semuanya adalah umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi MC-nya buka pakai pantun. Saya pakai pantun juga ya, Bu. Bukan titik yang menjadikan tinta, tapi tinta yang menjadikan titik. Bukan apa, Bu? Bukan cantik yang menjadikan cinta, tapi cinta yang menjadikan cantik. Jadi kalau hati kita dipenuhi dengan cinta, pasti cantik-cantik. Alhamdulillah. Bismillah. Yang kami hormati Ustadz Dudung Abdul Salam, yang beliau sudah duduk di hadapan kita. Sama-sama kita doakan semoga beliau selalu dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga, terus bersemangat untuk berbagi ilmu ya, terutama yang saat ini sekarang kita di Masjid Al-Manar ya. Sehat selalu Ustadz, panjang umur, penuh berkah. Yang kami hormati, sudah ada hadir Ibu Hajah Nurlela, Ketua Aisyah PCM Kota Bambu Selipi. Alhamdulillah sehat selalu Bu Lela. Yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Al Khairiyah Ibu Haja Novi, Ibu Ustazah Asyah, Ibu Haja Sri. Sehat selalu ibunda-ibunda yang segar-segar dengan seragam hijaunya. Yang kami hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Maghfirah Ustazah Neng. Sehat-sehat Ustazah, selalu cantik dan ceria. Yang saya hormati Ibu Haja Ninah dari Majelis Taklim Al Hidayah beserta rombongan. Mana dari Al Hidayah? Ngacung. Di belakang. Sehat selalu ya Bu. Dari Masjid Al Mujahidin Bu Maimunah, sehat-sehat ya Bu ya. Dari Baitul Ghafur, Ibu Tina beserta rombongan ada 25 Bu. Ada, alhamdulillah. Dari Al Furqan, Ibu Nana, Ibu Lela, semuanya sehat ya.
Mungkin daerah-daerah sana masih gerimis ya Bu ya. Jadi belum, jadi ada yang belum datang. Di Almanar insya Allah udah terang ya Bu, udah cerah. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mungkin ada yang terlupa, saya belum sebut namanya ya, ibu-ibu semua. Yang pastinya saya sangat berterima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua ya. Yang mana di sini kita sama-sama berbagi ilmu, yang sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dudung. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ketua DKM Almanar, Bapak Azhari Musa, yang sangat saya cintai. Amin. Beliau juga mencintai saya, Bu. Amin. Alhamdulillah. Beserta jajarannya, semoga semua sehat ya. Terima kasih buat ibu-ibu atas partisipasinya yang sudah menyiapkan konsumsi dan segala sesuatunya ya. Terima kasih banyak semuanya. Semoga keberkahan selalu bersama kita. Ibu yang dirahmati Allah, mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan dalam segi sapa, segi sambutan atau penyajian kami yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semua. Kami mohon maaf dan mudah-mudahan ibu-ibu ridho apa yang disajikan di Masjid Almanar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian sambutan saya. Gak usah panjang-panjang Bu. Kita udah kangen dengar Ustadz kita mau ceramah ya. Mohon maaf sekali lagi. Bila taufiq hidayah minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Dudung dipersilakan dengan segala hormat. Cek. Mau yang mana Bu? Yang ini? Yang ini? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 70, yang jawab salam baru 39. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 65. Yang 5 lagi keliling tromol, lagi ngunyah, dan lagi jaga meja di luar. Daun salam jeruk nipis, gak jawab salam ketahuan dompetnya tipis. Daun salam dimakan jerapah, yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya melimpah. Bisa pergi ke Mekah, bisa ziarah ke Madinah, pulang-pulang jadi haji umroh yang mabrur-mabruroh. Yang jawab salam mudah-mudahan bisa kebeli tanah, mobil mewah, rumah megah. Yang jawab salam cicilan dan hutang-hutangnya lunas semuanya.
kenceng bener. Ketahuan banyak cicilan. Yang jawab salam mudah-mudahan anaknya soleh-solehah, keluarga menantunya sakinah mawadah warahmah, tercapai cita-cita semuanya, mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang jawab salam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban Allah kasih berkah, dan kita disampaikan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mareme. Jawab salamnya alhamdulillah rame. Yang sama-sama kita hormati Ustazah Hajah Mira Bidari. Bidari apa bidadari ini? Oh, bidadari. Soalnya ditulisan bidari di sini. Itu salah nulis ya. Saya ulang. Yang saya hormati Ustazah Hajah Mira Bidadari. Lah, katanya bidadari. Ya udah, biar dia senang, bidadari aja. Kan nyenengin orang itu sedekah. Kita harus sedekah. Yang saya hormati Ustazah Hajah Lela, hadir? Mana? Oh iya, dari Kota Bambu. Oh, Selipi, tapi Selipi Kota Bambu. Yang saya hormati Hajah Nina dari Al Hidayah, hadir? Oh iya. Yang saya hormati Ustazah Neng Nuraini. Oh ibu, oh ibu Neng. Iya, kalau Neng itu dari Sunda biasanya. Ustazah Hajah Alia, hadir? OTW ya. Ustazah Ibu Maimunah. Oh hadir, ini hadir. OTW ini hadir. Ada OTW. Ustazah Ibu Mukminah Al-Furqon, OTW. Ada Ibu Hajah Rohmana, hadir? Ini saudara nama Hajah Rohmani biasa. Rohmana. Ibu Hajah Rohmaninya nggak hadir? Oh nggak hadir. Rohmana doang. Ibu Hajah Yulia, hadir? OTW. Ustazah Asia, oh hadir. Ini yang punya Majlis Taklim Asia. Ini kan Majlis Taklim Asia. Iya aja dah. Nah, biar cepet. Ibu Rusmani, hadir? RT, Ibu RT, Ibu RW. Ini suaminya namanya Rusmana. Iya aja dah Bu, biar cepet. Ustazah Aulia, OTW. Ibu Yayah Al-Barokah, hadir. Ibu Hajah Khadijah, OTW. Ini mamahnya ini nih, almarhumah Hajah Ratna, Ibu Hajah Ratna, OTW. Ustazah Najipah, OTW. Ibu Hajah Sukinya, Hajah Masulah, OTW. Haji Sri, ada. Hajah Novi, ada, hadir? Ibu lahirnya Desember ya Bu? Ini Novi soalnya. Oh November. Ibu Hajah Ismu, ada. MC kita namanya siapa? Wiwi. Nah, Ibu
wajah Wiwi yang tadi nervous karena lihat saya jadi grogi. Nyebut jauh hariah jadi jahiliyah. Untung diralat. Maklum Bu, nervous, satu-satunya yang ganteng cuma saya di sini. Ya laki-laki cuma satu, ya Bu ya. Ibu Romlah hadir, Ibu Reni, Dede, Imas, Iyo, Dewi, Mira hadir, Jeje, ada, ada Oma, Maimunah, Maisaroh, Dede, Njum, Yayan, Neneng hadir. Sehat semuanya Bu? Alhamdulillah. Nah, Ibu ngaji yang seriusnya, yang mingguan, yang rutin. Ini yang bulanan itu pencerahan, penyegaran, ya Bu ya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ibu malah sudah menyiapkan dari sekarang ke Tanah Abangnya, biar bulan puasa tenang, gak keluar rumah, gak belanja. Betul Bu? Udah dari sekarang, malah dari bulan Desember, musim diskon. Bapaknya mumpung diskon Desember nih, akhir tahun nih, biar nanti puasa gak usah ke Tanah Abang. Sekarang aja Desember udah belanja. Sekarang Indomaret, Alfamaret di depan sudah ada sirup marjan, kongguan. Itu tandanya Ramadan sudah dekat. Itu tanda Ramadan mah gampang Bu, kalau udah dekat begitu dah. Ya, sirup marjan di Indomaret udah paling depan. Sarung, cap mangga, gajah duduk udah di depan. Tahu tuh Ibu. Ibu bapak sekalian, bapak nggak ada. Ibu-ibu sekalian, makanya tadi pembuka acara membuka dengan salah satu doa yang dilantunkan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Allahumma barik fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Dipasang doa itu di awal, karena memang doa itu yang harus kita lantunkan sejak bulan Rajab masuk bulan Sya'ban. Jangan berhenti doa itu. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahilah kami, fi Rajab di bulan Rajab, wa Sya'ban dan di bulan Ramadan, wa balighna dan sampaikan usia kami Ramadan ke atau di bulan Ramadan. Minimal di bulan Rajab kata Rasul puasa 1 kali minimal. Amalan di bulan Rajab selain doa tadi, selain Rabbik firli warhamni wa tub alayya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, minimal 1 hari puasa di bulan Rajab. Yang sunnah. Kalau yang masih produktif ibu-ibunya, ya, yang masih jelita jelang 50 tahun, tapi di sini rata-rata lolita lolos 50 tahun. Ada yang jelita, balita ada balita, bawah 50 tahun ada? Nggak ada. Ya, Bu Wiwi berapa? Ustazah Neneng 45 dia usianya.
Masih menstruasi otomatis punya hutang, betul? Nih yang punya hutang, bayar. Jangan mau Ramadan hutang puasa masih numpuk belum dibayar. Nah, biar all in one, biar include satu untuk semua, SCTP. TV1 satu untuk semua. Puasanya di hari Senin, all in one. Puasa kodok pahalanya dapat, puasa Pak Senin pahalanya dapat, all in one. Masih ada yang punya hutang? Ada Ibu Awang, Ibu Awang, saudara saya ini. Ibu saya. Sebetulnya dengan Ustazah Mira Bidadari juga masih ada ikatan dari Ustaz Azhari, Ustaz Munawar, Bang Awang. Nah ini isinya Bang Awang. Ketemu tuh. Makanya Ustaz Mira ngundang penceramahnya masih kerabatnya, masih saudaranya, masih saudaranya. Nggak yang jauh-jauh ya Bu ya, yang deket-deket aja. Yang deket, yang Ibu kalau beli bakso kan yang pertama apa? Baksonya deket, tempatnya, rasanya enak, harganya murah, betul? Iya, sama nyari penceramahnya begitu. Woi, Ustaz Mira, dengerin, ngobrol aja. Coba saya barusan ngomong apa? Tuh kan? Saya ulangi. Ustazah Mira kalau beli bakso, syarat pertama tempatnya dekat, betul? Rasanya enak, bener? Harganya gitu juga nyari penceramah. Penceramahnya dekat, ceramahnya enak, ongkosnya emang mau dikasih ongkos, pede banget. Harganya murah. Mas Timin, Pade 30.000, kumis 40.000, mahal. Yang Al Hidayah 22.000, Bang Timin 22.000. Tahu lah, suka beli di situ. Makanya saya jarang ke Bang Kumis, bukan level saya. Ya yang lewat di depan rumah aja, yang jam 10 tok bakso tahu 10.000. Bu, mudah-mudahan saya kalau menurut syarat tadi udah memenuhi syarat ya. Yang pertama rumahnya dekat, ceramahnya mudah-mudahan ongkosnya murah. Emang saya cowok murahan. Ibu bapak sekalian, sekarang bulan Rajab, malah besok tanggalnya merah. Ibu udah sewa villa di puncak buat 3 hari, buat long weekend. Ibu bapak sekalian, lihat di dalam surah Al-Isra ayat 1. Ketika Allah memanggil, ketika Allah menyebut, ketika Allah mengabadikan tentang peristiwa Isra Mi'raj, Allah menyebut namanya dengan Abdun. Subhanalladzi asra bi abdihi. Bukan bi Muhammadin, bukan bi Rasulin, bukan bi Nabiyin, tapi dengan bi Abdin. What happened? Ayanau. Ada apa? Kenapa sampai dipanggil itu Abdun? Enggak bi Muhammadin, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Ini ada makna tersendiri. Bahwa ketika Allah memanggil seorang hamba dengan panggilan hamba, dengan panggilan Abdun, itu menandakan bahwa Allah
sudah mengakui kehambaan Nabi Muhammad SAW. Kita sering tiap hari ya, Pak Wiwi suka berdoa kan, Pak? Orang Betawi kan begitu, Pak. Betawi kan? Iya. Empok kan suka doa sama Allah ya. Ya Allah, hamba ini tuh menyebut hamba ini, hamba yang penuh dengan dosa. Ampunilah dosa hamba. Hamba ini ya Allah, hamba yang fakir. Ya Allah, berikanlah rizki yang luas, rizki yang berkah. Hamba ini menyebut dirinya hamba, seakan-akan percaya diri bahwa dia itu adalah hambanya Allah. Kita menyebut hamba belum tentu 100% kehambaan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah yang memanggil manusia hamba, berarti kehambaannya sudah diakui oleh Allah. Contoh gini, yang sederhana. Di sini ada yang mengklaim agul, sombong. Saya dekat kok sama Prabowo. Ngaku ya, ngaku diri sendiri. Saya kenal kok sama Prabowo, saya dekat sama Pak Prabowo. Boleh saja dia mengakui saya dekat dengan Pak Prabowo. Ketika dikenalkan, Pak Presiden kenal gak sama? Omon-omon. Kata Pak Prabowo, omon-omon, dia mau omon-omon. Saya gak kenal. Tapi kalau Pak Prabowo yang ngomong, saya kenal dengan dia. Dia adalah ajudan saya dulu, makanya sekarang saya angkat jadi menteri. Keren yang begitu, 100% diakui. Kita menyebut diri ini hamba ya Allah, hamba ini hamba yang fakir, hamba yang penuh dosa. Belum tentu diakui kehambaan kita oleh Allah. Tapi Nabi Muhammad di dalam surah Al-Isra diakui kehambaannya karena Allah yang memanggil sendiri, yang menyebut sendiri, bukan Nabi Muhammad. Ibu mau kehambaannya diakui Allah Subhanahu wa ta'ala? Mau Bu? Mau Bu? Mau banget, mau aja? Mau banget. Nah, tidak cukup dengan dikasih nama Abdun, Abdullah, panggilannya Sidul. Ada Abdul Rozak, panggilannya Jack. Ada di sini. Abdurrahman, tuh, Surahman, Abdurrahman, ada. Panggilannya Maman. Abdurrahim, Oim, panggilannya Oim. Abdul Salam, ada Abdul Salam, Dudung Abdul Salam. Tuh, hamba Allah yang sejahtera. Mau tanggal muda, mau tanggal tua, sejahtera. Karena Abdus Salam. Tuh. Punya duit, gak punya duit, tetap salam, sejahtera. Tidak cukup Abdun, dikasih nama Abdun, lalu dia menjadi hamba Allah. Tidak cukup kalau tidak melakukan sifat-sifat sebagai hamba Allah. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan ini, tadi prolog nih, sekarang isinya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya ingin mengupas tentang ciri-ciri hamba Allah yang sejati. Ada dalam surah Al-Furqan ayat 63. Siapa jamaah Al-Furqan di sini? OTW mulu. Kapan nyampe-nya OTW? Tuh ada tuh Haji. Saya kemarin Jumatan khutbah perdana tahun baru di Al-Furqan. Khutbah Jumat. Ada ibu bendahara, ibu yayasan ini. Yayasan Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 63. Abdun atau abidun, seorang hamba. Jamaknya, pluralnya, jamak taksirnya ibad. Ibad. Maka ada kitab Nasoihul Ibad. Ibad itu jamak taksir daripada abdun. Abdun, abdani, ibad. Ibad itu hamba-hamba Allah.
Coba lihat Al-Furqan ayat 63. Sudah dibuka, Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ila akhir ayat. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang rahman. Nih, kalau kita ingin diakui sebagai hamba Allah, sebagaimana Nabi Muhammad sudah diakui kehambaannya, amalkan amalannya. Nomor satu apa? Alladzina yamshuna alal ardi hauna. Orang-orang yang yamshuna, lempang, berjalan, alal ardi, di muka bumi ini, hauna, dengan rendah hati, dengan tawadu, dengan tidak sombong, tidak arogan, tidak takabur. Bu, Ibu, ngopi apa? Januari hujan sepanjang hari. Bu, ciri hamba Allah yang pertama ternyata disangka-sangka adalah orang yang sering ke Mekah. Disangka-sangka orang yang sholatnya berjamaah terus. Disangka-sangka yang tahajud terus. Nomor satu, itu ada ciri itu, memang ada. Tapi nomor satu ternyata adalah orang cara berjalannya tidak sombong. Ya Allah, nomor satu ini kalau ditaruh di nomor satu itu menandakan urutan paling utama. Ini hablum minannas, bukan hablum minallah. Ciri hamba Allah itu adalah orang yang tidak sombong terhadap tetangga, tidak sombong dengan sesama, tidak sombong dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan kecantikan. Jadi nomor satu itu hablum minannas, attitude, akhlak nomor satu itu orang yang disebut hamba Allah itu. Bu, ibu nggak sholat, orang nggak tahu. Ibu nggak tahajud, mana tahu, masa bodoh orang. Tapi kalau ibu sehari-hari tidak baik dengan tetangga, sombong dengan kekayaannya, ya, berantem gara-gara kesombongan dengan hartanya, orang bisa menilai. Satu RW bisa menilai mana haji yang baik, mana haji yang pelit. Mana haji yang baik, mana haji yang sombong. Mana ada nama di sini, namanya sama. Ada ibu neneng 2. Ada undangan. Saya mau nganterin paket ibu neneng. Ibu neneng mana? Ibu neneng yang pelit atau ibu neneng yang baik? Pasti ibu neneng yang sombong apa ibu neneng yang baik? Pasti ketahuan, masyarakat udah tahu, paham. Orang nggak sholat nggak tahu dia. Betul, Bu? Makanya jangan sombong. Sombong sampai kagak injek tanah, padahal lahir dari tanah. Keluar dari rumah langsung naik mobil, pakai karpet merah, naik mobil, turun di kantor karpet merah lagi. Itu nggak ada sepatunya kotor-kotornya. Sombong amat. Ya, Bu, nggak boleh sombong.
Kata Rasul, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya saya kaharup itu atuh. Saya maju. Ini mejanya yang harus ke belakang berarti. Ibu, kata Rasul tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sombong. Miskola dzarratin, seberat biji beras, biji sawi. Biji sawi segede apa sih? Saya nggak tahu biji sawi segede apa. Meskipun saya suka masak pakai sawi, bikin sapo tahu kan pakai sawi enak deh, seger. Bumbunya itu bawang putih, bawang merah, terus cabai keriting, pakai bawang bombay, terus pakai paprika, pakai maizena, tepung maizena, pakai tahu Jepang, pakai sawi, pakai udang. Oh, seger, masya Allah. Hujan-hujan begini, sapo tahu. Udah nyobain? Oh, enak ya? Seger. Yang bikin seger tuh paprikanya itu, wangi khas. Saya juga bisa masak, Bu. Bikin sapo tahu. Kemarin saya bikin apa ya itu? Rendang yang gampang, rendang yang racik. Bu, kok jadi sapo tahu? Mana tadi? Nah, nggak boleh sombong. Kata Rasul, miskola dzarratin, seberat biji sawi. Ada sombong dalam hati kita, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Kenapa iblis diusir dari surga? Sombong. Kenapa Fir'aun langgeng di neraka? Sombong. Begitupun kenapa Korun ya sampai diamblesin ke dalam bumi, sombong dengan hartanya, pelit. Jadi tidak boleh sombong. Berarti kalau tidak boleh sombong, lawannya adalah tawadu, rendah hati. Di dalam kitab Al-Barzanji dikatakan bahwa akhlak Rasulullah SAW itu sangat tawadu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu. Rasulullah SAW itu syadidal haya, pemalu, wat tawadu, dan rendah hati. Pemalu, rendah hati, sayang sama orang fakir, berkumpul dengan orang-orang miskin. Itu akhlak Rasulullah. Tawadu. Saya juga tawadu, tara mawa duit. Ibu-ibu juga cek. Saya cek dulu nih, Bu, 100.000 warna apa, Bu? Merah. 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Nah, ibu tawadu itu, tahu warna duit. Semuanya di sini ibu-ibu tawadu, tahu warna duit. Tahu ibu mah. Giliran baca Quran, aduh apa ini? Ya asin, Yasin. Bacanya yang tulisan bahasa Indonesianya. Ya asin. Burem gitu. Dikasih yang merah. Oh, tahu tuh. 100.000 tahu. Bu, tidak boleh sombong. Ibu yang cantik merasa cantik, di sini cantik semuanya. Ya Allah, bedaknya karena bedak Wardah. Ya minimal pipa minimal. Kan saya ada Wardah. Lipstiknya yang nomor 26 kan tahu saya. Tahu. Nomor 26 yang enggak bakal luntur kering di sini. Insyaallah ya Rabbil alamin. Cantik ibu di sini.
Nggak boleh sombong ya Bu. Ujung-ujungnya kain kafan, ujung-ujungnya adalah tengkorak, ujung-ujungnya terbujur di pembaringan. Betul Bu? Bila Ijrail datang memanggil, sekutu tubuh di pembaringan. Ulangi. Bila Ijrail datang memanggil, terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tubuh ya Allah, selimut putih, kain kafan, ujung-ujungnya kecantikan kita nih, bajunya yang ular keket yang hijau. Kan ada di itunya, kata Ustazah Mira, hijau apa tuh namanya? Hijau apa? Hah? Hijau pupus, baru dengar saya. Kalau hijau tai kuda itu ada, hijau ular keket ada itu. Hijau pupus apa hijau pupus? Bu, tidak boleh sombong, ujungnya kematian. Baik, yang kedua, ciri yang disebut hamba Allah. Jadi gini, yang nomor satu itu belum disebut hamba Allah kalau dia masih sombong. Dibalikin, kalau ingin disebut hamba Allah harus rendah hati, tawadu. Nomor dua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Wa idza, dan apabila khotoba, ngajak ngomong, ngajak bicara, hum, kepada mereka, siapa? Al jahiluna, orang-orang bodoh. Qalu, maka mereka berkata, merespon, menjawab, salama, dengan jawaban damai, santun, pemaaf. Jadi yang disebut hamba Allah itu ini juga hablum minanas, attitude, akhlak, sikap terhadap sesama manusia. Bukan melulu sholat ternyata. Nomor dua, jangan sombong. Nomor satu, jangan sombong. Nomor dua, ngomong kita harus santun, halus, sopan, salama, memberikan damai, resolutif, memberikan solusi, bukan memperkeruh, bukan memperuncing omongan itu. Ini PR buat ibu-ibu. Profesor Dr. Aisyah Dahlan yang sering diundang oleh Al-Manar, ini sekali-kali Ustazah Hajah Mira undang beliau. Bagus itu. Dia kader Muhammadiyah juga. Saya senang lihat video dia tuh, aduh ceramahnya bagus-bagus. Dia psikolog parenting. Kalau dengerin ceramahnya asik Bu. Dia penceramah mubalighah juga. Dia mengatakan bahwa seorang wanita itu ada satu organ tubuh di mana organ tubuh tersebut mendorong bahwa wanita itu tidak bisa sehari itu untuk tidak mengeluarkan kata-kata. Harus ngomong, harus bicara. Ya bahasa ceplos-ceplosnya ya wajar, ibu-ibu tuh pinter ngomong. Ya. Selain jago ngemil, juga jago ngomel.
plus ngemol. Itulah ibu-ibu, ngemil, ngomel, ngemol. Itu sudah fitrahnya. Jangan disalahkan. Seorang suami harus paham. Seorang ibu-ibu itu ngemil. Mana cemilannya? Ada. Bekal atuh. Bekal kerupuk kek, bekal apa kek. Aduh. Ngemil ya Bu ya. Dingin-dingin begini goreng pisang, kopi, Masya Allah, akhir biakari. Ngemil, ngebaso pulang dari sini ke baso. Ngomel 20.000 kata kuat ibu-ibu mah per hari, kata Profesor Dr. Aisyah Dahlan. Jadi kalau istri saya mah maklumin dia lagi kejar setoran 20.000, kudu disetor sama dia ngomong. Ya Bu. Nah ibu, objeknya di sini apa? Tadi mah belok dulu. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan di sini, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Salama di sini adalah pemaaf, santun. Makanya saya sudah punya jurus. Jadi kalau istri saya ngomel, nyerocos, iya ma, maaf. Iya ma, iya maaf, maafin ayah. Selesai, damai. Begitu istrinya Bu ya. Jangan dilawan. Kalau dilawan 1000 dalil dari suami gak bakal berlaku. Saya Ustadz Bu, penceramah Bu, kemana-mana ceramah. Di rumah mah diceramahin. Ceramahin saya. Diceramahin Bu. Tapi saya paham psikologi, memang perempuan mah seperti itu. Cukup dengan kata iya ma, maafin, iya ma, iya, udah selesai, aman, damai. Ya Bu, sambil dipeluk nih mah amplop dari Almanar. Alhamdulillah tebel, aman Bu, damai. Nih ada Bu, mah nih kerupuk nih dari Pak Haji Surahman. Nih ada roti bolu mah ada nih, bingkisan parselnya tuh. Ada sisa tadi lontong gak dimakan sama ayah. Damai, selesai. Tapi nanti buat bensin minta saya. Ya Bu, salama, pemaaf. Baik, kita balikan ke kita. Ingin disebut hamba Allah, harus sering memberikan maaf, harus bicara santun. Falyakul khairon aw liyasmut, berkata baik. Kalau nggak bisa berkata baik, maka lebih baik diam. Diam itu emas, ya. Makanya mahal ya. Nah, jadi kalau ibu ditanya sama suaminya, mama mau beli mau ke mall enggak, diam aja, jangan jawab. Untung buat suami itu, diam aja. Mau lah. Bu, ibu ingin disebut hamba Allah, maka kita harus merespon fitnah, bulian, cercaan, hinaan, gunjingan dari siapapun tetangga kita yang gak suka kepada kita. Direspon dengan pemaaf. Nyindir di grup, gak usah dibalas, biarkan dia capek energinya untuk mencibir kita. Biarkan kebaikan dia disedot oleh kita, dan biarkan keburukan kita disedot oleh dia. Peluang itu Bu. Kalau di grup WA kita disindir, diomongin, dijelek-jelekin, itu peluang Bu, pahala itu. Biarkan dia yang capek sendiri ngomongin kita. Siap Bu, siap? Itu kata Rasul, kebaikan kita bertambah karena kebaikan yang ngomongin kita ditarik oleh kita, dan keburukan kita diambil oleh dia. Jadi kalau ada yang memfitnah,
itu peluang pahala untuk jangan dibalas. Ibu disindir di grup, oh ibu siapkan balasan yang lebih pedas. Emang lo siapa berani sini ketemu gue di bakso kumis sini? Yuk, emang lo jago makan pedas, lawan gue makan pedas, makan sambal, gitu. Disiapin, ditantangin. Bukan hamba Allah. Yang disebut hamba Allah itu mereka pemaaf, santun. Seperti kita, pepatah mengatakan, kun kasyajar yurma bil hajar ya'udu bis samar. Ibu Hajah Mira paham ini. Di Arab 30 tahun. Kun kasyajar, jadilah seperti pohon yang berbuah. Yurma bil hajar ya'udu bis samar. Dilempar dengan batu, balikinnya dengan buah. Ibu waktu kecil, waktu nakal, masih bangor, ibu ngalamin bangor. Ada batu, lemparnya, mangga. Jatuh tuh. Buah dilempar dengan batu, balikinnya dengan buah. Kita ambil buat ngerujak, betul? Kalau anaknya ibu Bapak Haji Surahman mah naik ke pohon. Jalingkak namanya itu. Apa tuh jalingkak itu? Cewek tapi kayak cowok gitu. Naik pohon, ambil. Nah apa tuh? Tomboy. Sama tuh Pak Wiwi juga dulu, tukang naik pohon. Woi, Pak Wiwi, tukang naik pohon mangga kan dulu. Naik pohon udah ambil tuh. Jadilah seperti pohon yang berbuah. Dilempar dengan batu, tapi balikinnya buah. Tuh. Kita dilempar dengan ungkapan-ungkapan pedas, tapi kita jawab dengan salama, dengan buah yang bermanfaat. Kesal sendiri nanti. Dia disindir, dipitnah kok nggak ngaruh, dia mah biasa-biasa aja. Kan jadi kesel jadinya. Biarin aja, EGP. Emang gue pikirin. Ya Bu, itulah Rasulullah berkali-kali dihina, dicibir. EGP Rasulullah malah balas dengan kebaikan. Surokoh udah menghunuskan pedang Muhammad, siapa yang akan menolong kamu? Pedang di depan kamu. Kata Nabi Muhammad, tidak ada yang menolong saya kecuali Allah. Pedangnya jatuh, diambil itu pedang, diambil oleh Rasulullah. Sekarang Surokoh, siapa yang akan menolong kamu? Tidak ada wahai Muhammad kecuali engkau memaafkan saya. Dimaafkan. Nah, kalau kita mau balas, ya diludahin, malah Nabi Muhammad apa Bu? Menjenguk ketika yang meludahin itu sakit. Yang pertama kali meludahi sampai dia masuk Islam. Nomor 3. Saya standarnya kan 60 menit Bu ceramah itu. Tadi jam berapa? Oh Wiwi. Tadi jam berapa saya naik? Hah? Tadi naik jam berapa? Tadi saya 10:15 ya? Iya. 10:15 ya? 10:15, 10:20 tadi ya? 10:20 kan sambutan Ibu Hajah Mira lama banget tadi. Karena dia mau mandiin jenazah katanya tuh. Ada proyek. Proyeknya kan mandiin jenazah. Standar 60 menit. Jadi kalau lebih dari 60 menit dihitung lembur. Siapa? Yang ketiga, walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama, adalah orang-orang yang melewati malam. Yabit, mabit melewati malam, li rabbihim, bermesraan dengan Allah, sujadaw wa qiyama, dengan cara sujud dan qiyamul lail. Jadi orang yang disebut hamba Allah itu orang yang menghabiskan malamnya untuk melaksanakan qiyamul lail, tahajud. Ini saya lihat nih wajah-wajah ibu-ibu di sini, saya husnuzon, ini wajah-wajah ibu-ibu yang suka bangun malam. Ya Bu ya? Sering bangun malam Bu? Sering? Alhamdulillah.
Ngapain? Jujur, alhamdulillah Bu Haji, pipis ya. Maklum udah lolita, lolos 50 tahun. Penyakit B, batuk, bengek, beser, apalagi bisul, apalagi budek, Masya Allah. Penyakit B, boson, hitut wae, tak boson, kentut mulu. Masya Allah ya Rabbi karim. Bu, ini wajah-wajah yang sering bangun malam ini, ya Bu ya. Bu, apalagi hujan begini, sering bangun malam ya Bu. Nah, ini ada obat kangen sama bapaknya nih, dikasih hujan. Jangan ngeluh, hujan mulu nih. Ya Allah, ini baju nggak ada yang kering. Jangan ngeluh ibu, kan ada mesin pengering, ada uap, laundry, diuap, bayar mahal nggak apa-apa. Yang penting ada duitnya. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi orang yang menghabiskan malam untuk sujud, untuk qiyamul lail, apalagi nanti bulan Ramadan. Ya Allah, jangan yang dipikirin tuh, ya Allah biji ketapang mulu, kue nastar mulu, tiket kereta mulu, ya Allah ya karim, baju ke Tanah Abang mulu, kolang kaling mulu, ayam kampung mulu, semur mulu, ketupat mulu yang dipikirin. Ya Allah ya Rabbi ya karim. Yang lain dapat Lailatul Qadar, ini Lailatul Qadar di mall. Bukan hamba Allah yang begitu. Nah, Ibu Awang nyatet. Jangan ini mah ya Allah, yang lain dapat Lailatul Qadar. Ini menjelang akhir Ramadan tuh sibuk bikin kue nastar, banyak pesanan Ustaz, kata. Biji ketapang, rengginang, opak, tape, uli, ya Allah banyak pesanan Ustaz. Kan ini setahun sekali Ustaz rezeki. Iya sih boleh Bu. Pas bikin biji ketapang, kue nastar, anaknya mau nyobain, jangan dicobain. Buat lebaran, buat pesanan, marah sama anaknya. Kalau mau nyobain tuh yang gosong. Buat anak yang gosong. Si ibu ketawa ngalamin nih kelakuannya ini. Ngaku lah ibu, bener kan? Ibu biji ketapang yang gosong buat anak, buat cobain, ngaku aja, mumpung di masjid ngaku. Ya Allah karim. Buat tamu, ntar buat tamu. Pas lebaran tamu kagak ada. Ketemu lebaran tuh biji ketapang masih ada. Masya Allah ya Rabbi karim. Ini kalau ibu ketawa berarti ngalamin nih, kesindir ini. Maaf Bu, kesindir. Ya kita mah bahas yang biasa-biasa dialami oleh kita aja. Biar kesentuh ternyata, oh bener ya. Ya Bu ya. Nah, ketupat, bikin ketupat Bu. Tapi jangan sampai melupakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat taraweh. Yang keempat, 2 lagi, kan 5 cirinya. Walladzina yaquluna rabbana asrif anna azab jahannam inna azabaha kana gharama. Orang-orang yang berdoa kepada Allah, ya Allah belokkanlah, palingkanlah, jauhkanlah kami dari siksa neraka jahanam. Karena neraka jahanam itu adalah siksaan yang sangat pedih, yang sangat menyakitkan. Artinya apa? Seorang hamba Allah, ini bahasa intelek sedikit, orang yang memiliki visi akhirat, visi keselamatan akhirat. Tidak hanya visi cita-cita selamat di dunia, bahagia di dunia, tetapi bahagia di akhirat. Kan kita sering berdoa ya, dengan doa yang favorit, doa yang sehari-hari kita baca,
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Neng beli bawang jangan pakai kunyit. Neng jadi orang jangan suka pelit. Dari dangdutan. Udah. Oh, wewe nih dangdutan mulu nih, ketahuan suka nyawer nih Wiwi. Jadi orang yang punya visi akhirat, selamat di dunia penting, tapi lebih penting selamat di bahagia di dunia, cita-cita, tapi pasang cita-cita yang lebih mulia, bahagia di akhirat. Dan yang paling penting tidak hanya fid dunya hasanah, tidak hanya wafil akhirati hasanah, yang paling penting waqina adzabannar, terhindar dari neraka jahanam. Ini nomor 4, terakhir. Nah, kalau sudah terakhir udah dah. Ustazah nggak jadi mandiin jenazah? Oh udah ada ya udah. Bagi-bagi job lah, bagi-bagi proyek lah sama yang lain, jangan ustazah mulu. Kader. Yang terakhir, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana baina dzalika qawama. Adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya. Lam yusrifu, dia tidak berlebihan. Walam yakturu, dan tidak juga pelit. Ini kayak sari tilawah yang tadi sampai nangis. Akana baina dzalika qawama. Tetapi antara keduanya yang ada di pertengahan. Tadi kenapa nangis tuh yang sari tilawah? Aduh, ingat anaknya belum dikasih sarapan, dia nangis tuh. Walladzina idza anfaqu adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya, sedekah, nafkah untuk anak, nafkah untuk masjid, sedekah untuk masjid, sedekah untuk anak yatim, korban bencana. Lam yusrifu, tidak berlebihan. Ini adalah mengkonfirmasi bahwa kita tidak selamanya mencontoh kebaikan itu yang bisa menyebabkan kita celaka. Jangan kita memaksakan kalau bukan kelasnya. Kalau Umar bin Khattab, kalau Abu Bakar As-Siddiq ketika disuruh menyumbangkan hartanya, diminta oleh Rasulullah, dikasih seluruhnya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditanya, Abu Bakar, tersisa apa di rumah engkau? Hanya kecintaanku kepada Allah dan kepadamu ya Rasul. Hanya itu yang aku sisakan. Tidak ada lagi harta di rumah saya. Kelas sahabat etamatu. Coba kita di rumah ada beras seleter, anak belum makan, ada yang minta, kasih jangan beras itu yang seleter. Duit kagak ada, saldo di GoPay udah habis, di ShopeePay udah nggak ada, duit udah nggak ada, kasih jangan. Bukan kelasnya sahabat kita mah yang doanya makbul. Nah itu Bu, yusrifu tuh, jangan sampai oleh ustadznya, sini Bu, kalau mau sedekah, mau ibu mau lebih kaya lagi, sini emas yang ada di gelang ibu, gelang yang ada di tangan, sini diambil, yuk sini. Itu yusrifu, berlebih-lebihan dalam sedekah. Nggak boleh sedekah begitu, nggak bisa. Ibu sedekah, setelah sedekah saudara-saudara kita jadi terbebani gara-gara kita hartanya habis. Itu yang jadi masalah. Wala tulku biaidikum ila tahlukah. Janganlah engkau melemparkan tangan kamu ke dalam kebinasaan. Dengan sedekah malah kita jadi miskin. Artinya sedekah itu ada ukuran terukur. Kita sedekah itu kan lebih kelebihan harta. Wa mimma rozaqnahum yunfikun, kelebihannya.
Bukan seluruh hartanya dikasih. Tapi jangan juga walam yakturu, jangan pelit juga. Bu, saya tanya, kondangan musim nggak 20.000 hari gini? Hah? Dari dulu 20.000 itu yakturu tuh, pelit. Somai, supasup, sate, kambing guling, soto mie, apalagi dimakan semuanya. Pok Wiwi ketemu sama dia, udah makan belum? Kata Pok, belum. Padahal supasup udah, somai udah, kambing guling udah. Amplopnya berapa? 20.000. Masya Allah ya Rabbi ya Karim. Itu yakturu, pelit. Gak boleh gitu, Bu. Tapi kita harus wakana baina dzalika qawama, tapi harus di antara keduanya. Nah ini Bu, dalil Ibu supaya ngerayu bapak-bapaknya. Ya, Bapak, jangan suka pelit. Jangan seorang suami ngapain malam tahun baruan, bakar-bakar, haram. Mendingan di rumah tidur aja. Ya namanya setahun sekali Pak, boleh. Bukan dalam rangka memperingati tahun barunya, kumpul-kumpulnya. Kadang belum jam 12 udah pada tidur kan. Nah, jangan pelit. Ngapain jalan-jalan? Gak boleh begitu seorang suami, tapi harus ngajak jalan-jalan. Mentang-mentang ayah kok nggak jalan-jalan, nggak kemana-mana. Kan dulu waktu sebelum menikah bapak ayah pernah bilang kalau jodoh nggak kemana-mana. Sekarang kan udah jodoh ya ke kemana-mana. Ya pelit dasar sae. Kalau jodoh nggak kemana ya ke kemana-mana. Ibu, dalil buat ngerayu suami, buka surah Al-Mulk ayat 15. Sok, saya kasih nih, saya provokasi ibu-ibu di sini. Meskipun saya sebagai laki-laki. Al-Mulk ayat 15. Huwallazi dzara'akum fil ardi dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur. Al-Mulk masa nggak bisa? Tabarok. Tabarok bisa ya Al-Mulk tuh bisa tuh apa? Al-Kausar nggak tahu, Ina atau Ina tahu, itu sama. Al-Ikhlas nggak tahu tapi kulhu tahu, ya itu Al-Ikhlas tuh kulhu. Ibu, Al-Mulk tuh tabarok. Apa ayatnya yang ke-15? Huwallazi dzara'akum fil ardi dzalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi. Ini oleh-oleh dari sini punya dalil supaya ngajak bapaknya jalan-jalan dan kulineran. Ini dalil tentang jalan-jalan dan kulineran. Apa coba artiin? Teh Haji. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Tuh. Maka jajahilah segala penghulunya. Tuh. Makanlah sebagian dari rezkinya, hanya kepadanya kamu kembali. Dalil jalan-jalan sama kulineran ini. Allah yang menjadikan bumi ini hamparannya luas. Pamsu, jelajahilah. Touring, jalan-jalan ke puncak, ke Sentul, ke Bandung, sok ke Anyer. Jalan-jalan arisan, pembubaran, yuk jalan-jalan. Ibu Ustazah Mira, jalan-jalan. Jangan di masjid mulu. Famsu fi manakibiha, ke Lembang. Famsu fi manakibiha. Dalil kulinerannya mana? Wa kulu mir rizqi. Makanlah makanan yang ada di daerah situ. Kalau di Bandung ya makan peyem, sekenyang-kenyangnya peyem. Kartikasari, Batagor, ada mie kocok kan di sana. Kalau ke Bandung, atuh kalau ke Jogja gudeg, bakpia, tuh. Kalau kemana? Ke Tasik, tutuk oncom. Ayah tutuk oncom, ketupat Mangun Reja di sana. Begitu nih dalil jalan-jalan dan kuliner. Biasanya menjelang Ramadan, rewahan. Sok nih dalil rewahan jalan-jalan. Jangan lupa bersihin kuburan, doa, nyekar, nadran. Betul? Insya Allah. Bu, Ibu,
Sudah 60 menit. Pas. Tuh, tadi 10.20, sekarang 11.20. Pas. Pas bangetnya. Kalau lebih kenanya jadi lembur, jadi resiko panitia harus nambahin lagi. Ya amplopnya harus dibuka lagi. Jadi saya nggak berani lebih dari 60 menit. Ya bisa saja ya. Daripada amplopnya udah rapet dibuka lagi kan repot. Udah yang ada aja. Bu, udah ya Bu ya. Ya, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Ya, burung irian, burung cendrawasih, si Ateng ketiban kayu. Cukup sekian, terima kasih. Thank you. And I love you everybody, semuanya. Ya Bu ya, mudah-mudahan sehat semuanya. Allah berikan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan usia kita di bulan Ramadan. Jangan lupa THR-nya ya. THR itu apa Bu? Tausiah hikmah Ramadannya dari saya, nanti akan saya kirim ke Ustazah Azhari Bidadari. Nanti saya sampaikan nanti buat di-share ke jamaah-jamaah. Saya suka bikin konten judulnya THR, Tausiah Hikmah Ramadan. 3 menit, 4 menit gitu. Nanti saya kirim ya. Ya. Jangan lupa di gip. Nanti saya kirim nomor rekeningnya, ada nomor rekening insyaallah. Gak enak di ujung katanya. Udah Bu, mau doa. Doa. Udah setengah 12 sudah ya. Yuk mudah-mudahan cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya soleh-solehah, sehat walafiat dalam keadaan taat kepada Allah, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangannya. Sebelum saya akhiri ada pantun lagi ya Bu. Belum. Siang hari makan kuaci, makannya sama kekasih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada pengumuman ya. Tunggu. Dari Al-Mafiroh ya. Dari Al-Mafiroh ada pengumuman tanggal 22 Januari 2026 hari Kamis jam 12.30 dengan Ustazah Mahani Jafar Alatas. Isra Mi'raj, iya, memperingati Isra Mi'raj, ya. Ya, sudah sekian ya Bu. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, doa kafatul masjid. Subhanaka Allahumma alhamdulillah astaghfiruka
Amin. Ya, mohon dimaklum ya, semuanya harus bisa. Kalau nggak begini nggak bisa. Biar dia belajar terus. Ayo, foto bareng dulu dengan Pak Ustadz sebelum kita datang ke dalam kuliah Pak Ustadz yang kita mulai.